Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang budidaya ikan tuna di air laut. Sebelumnya, dalam pembuatan video presentasi kali ini, bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas tutorial 2 sistem budidaya ikan dengan kode mata kuliah LUHT 415. Perkenalkan, nama saya Aurin Triksi Ivena dengan NIM 0309199087 UPBJJ UT Purwokerto. Program studi S1 Agribisnis bidang minat penyuluhan dan komunikasi perikanan Universitas Terbuka tahun ajaran 2020.2. Oke, jadi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang klasifikasi ikan tuna, morfologi ikan tuna, jenis ikan tuna, kandungan ikan tuna, dan teknik budidaya ikan tuna. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang klasifikasi ilmiah ikan tuna. Klasifikasi ilmiah ikan tuna meliputi kingdom Animalia, filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Teleostei, subkelas Actinopterygii, ordo Perciformes, subordo Scombridae, familis Chombridae, genus Tunus, spesies Tunus sp, dan bangsa Tunini. Selanjutnya yaitu morfologi ikan tuna. Ikan tuna adalah kelompok ikan palagis. Ikan tuna hidupnya secara berkelompok. Ikan tuna memiliki kecepatan berenang hingga 77 km per jam. Tersebar dari perairan tropis hingga subtropis. Dapat kita jumpai di sepanjang pantai utara dan timur Aceh hingga Selat Maluku. Ikan tuna mempunyai warna daging merah muda sampai merah tua, sedangkan ikan yang lain umumnya berwarna putih. Hal ini disebabkan karena mioglobin yang terdapat pada otot tuna lebih banyak dibanding ikan yang lain. Ikan tuna mempunyai 2 sirip punggung, di mana sirip depan yang biasanya pendek dan terpisah dari sirip belakang. Ikan tuna mempunyai jari-jari sirip tambahan atau finlet di belakang sirip punggung dan sirip dubur. Sirip dada terletak agak ke atas, sirip perut kecil, sirip ekor bercagak agak ke dalam dengan jari-jari penyokong menutup seluruh ujung hipural dan berbentuk seperti huruf V. Tubuh ikan tuna tertutup oleh sisik-sisik kecil berwarna biru tua dan agak gelap. Dengan aktivitas ototnya, dapat dengan mudah menaikkan suhu darahnya di atas suhu air. Mereka yang hidup di air yang lebih dingin biasanya dapat bertahan dalam kondisi yang berbeda-beda. Kebanyakan ikan tuna mempunyai ukuran tubuh yang besar, sehingga tuna mempunyai nilai komersial tersendiri yang tinggi. Selanjutnya yaitu jenis ikan tuna. Di sini terdapat gambar beberapa jenis ikan tuna seperti albacore, big eye, bluefin, bonito, dogtooth, little tunny, longtail, skipjack, dan yellowfin. Ada 4 jenis tuna yang banyak ditemukan di Indonesia, yaitu tuna jenis albacore, madidihang atau tuna sirip kuning atau yellowfin tuna, tuna mata besar atau big eye tuna, dan tuna sirip biru selatan atau southern bluefin tuna. Ada juga kerabat dari tuna yang penampakan fisiknya sangat mirip dengan ukuran lebih kecil, yaitu cakalang atau skipjack tuna dan tongkol. Menurut Kuncoro dan Wiharto tahun 2009, terdapat beberapa jenis ikan tuna, antara lain sebagai berikut.
Yang pertama yaitu ikan tuna mata besar atau Tunus obesus. Ikan tuna mata besar dapat tumbuh mencapai 2,5 meter dengan berat 200 hingga 210 kg. Umurnya dapat mencapai 11 tahun. Tersebar luas di Samudra Hindia, Lautan Atlantik dan Pasifik, di daerah tropis dan subtropis. Dapat hidup di laut lepas sampai kedalaman 250 meter. Waktu untuk penggandaan populasinya dari 1,4 tahun sampai 4,4 tahun dengan jumlah telur mencapai 2 juta butir. Musim sangat mempengaruhi keberadaan ikan karena mereka hidup pada suhu 17 sampai 22 derajat Celcius. Ikan tuna mata besar yang masih kecil biasanya hidup bergerombol dan berada di dekat objek-objek melayang seperti daun kelapa, sampah, dan lain-lain. Memakan berbagai hewan laut termasuk ikan-ikan kecil. Yang kedua yaitu tuna albacore atau Tunus alalunga. Ikan tuna albacore termasuk jenis ikan tuna yang paling kecil. Ikan tuna albacore dapat tumbuh mencapai 1,4 meter dengan berat 60 kg dan umurnya dapat mencapai 9 tahun. Ikan tuna jenis ini tersebar luas di seluruh daerah tropis. Hidup di laut lepas sampai kedalaman 600 meter. Biasanya tuna jenis ini bergerombol dalam jumlah sangat besar dengan ikan tuna lainnya. Ikan ini matang kelaminnya setelah panjangnya mencapai 90 cm. Waktu untuk perkembangbiakannya sekitar 1,4 sampai 4,4 tahun untuk dapat menggandakan populasinya, serta jumlah telur yang dihasilkan dapat mencapai 2 juta butir. Umumnya mempunyai badan yang relatif pendek, dengan permulaan sirip dada terletak di belakang lubang insang, panjang dan melengkung ke arah ekor hingga di belakang ujung sirip punggung kedua. Sirip dada jenis albacore ini panjangnya dapat mencapai sepertiga dari seluruh panjang badannya. Tubuh atau badannya berwarna perak dan warna perak tersebut akan semakin memudar sampai ke arah perut. Yang ketiga yaitu tuna sirip biru atau Tunus macoi. Ikan tuna sirip biru mempunyai dua jenis, yaitu tuna sirip biru selatan dan tuna sirip biru utara. Ikan tuna sirip biru dapat tumbuh mencapai 245 cm dengan berat maksimal mencapai 269 kg dan umurnya dapat mencapai 10 tahun. Ikan jenis ini di kedalaman 50 sampai 2443 meter di bawah air dan tersebar di lautan Atlantik, Pasifik, dan Samudra Hindia. Dapat meningkatkan temperatur tubuhnya lebih tinggi daripada suhu air yang ditempati. Hal ini terjadi akibat dari aktivitas otot-otot dalam tubuhnya. Ikan tuna sirip biru dapat mempertahankan suhu tubuh antara 24 sampai 35 derajat Celcius di air dingin bersuhu 6 derajat Celcius. Ikan tuna sirip biru mempunyai sirip punggung kedua, sirip dada, dan sirip duburnya yang pendek. Pada bagian punggung badannya berwarna biru tua, dan pada bagian perutnya berwarna keperak-perakan. Ikan ini mempunyai jari-jari sirip punggung dan dubur berwarna kuning dengan bintik-bintik kuning pada siripnya. Yang keempat yaitu tuna sirip kuning atau Tunus albacares. Ikan tuna sirip kuning dapat tumbuh mencapai 239 cm dengan berat maksimal mencapai 2 kuintal. Umurnya mencapai umur 9 tahun. Hidupnya berkelompok dalam jumlah sedang sampai besar. Ikan tuna sirip kuning tersebar luas di perairan tropis dan subtropis, akan tetapi tidak ada pada Laut Mediterania. Daya perkembangbiakannya cepat karena hanya butuh waktu 1,4 sampai 4,4 tahun untuk menggandakan populasinya. Jumlah telur yang dihasilkan bisa mencapai sekitar 200.000 butir. Ikan ini sangat sensitif terhadap kandungan oksigen yang terlarut dalam air sehingga jarang sekali ditemukan di bawah kedalaman 250 meter. Ikan tuna sirip kuning mempunyai sirip punggung kedua dan sirip dubur yang melengkung panjang ke arah ekor
yang ramping dan runcing yang berbentuk sabit. Pada bagian ujung sirip dada berakhir pada permulaan sirip dubur, dan semua sirip yang ada pada ikan jenis ini mempunyai warna kuning keemas-emasan cerah, yang pada bagian pinggir dan ujungnya berwarna hitam yang tajam. Pada bagian atas, badannya mempunyai warna kehijau-hijauan, dan semakin ke bawah berwarna keperak-perakan. Yang kelima yaitu tuna gigi anjing atau Gymnosarda unicolor. Jenis tuna ini dinamakan sebagai tuna gigi anjing karena mempunyai mulut seperti anjing. Dapat tumbuh mencapai 2,5 meter, tetapi rata-rata hanya mencapai 1,5 meter. Tersebar luas di perairan tropis dunia. Dapat hidup di laut lepas dengan kedalaman 20-300 meter. Ikan jenis ini yang masih kecil lebih suka dan lebih sering berada di sekitar karang, karena untuk memangsa ikan-ikan karang dan ikan pelagis kecil di sekitar pantai. Sedangkan ikan jenis ini yang sudah besar biasanya berada di laut dalam. Hidup dengan cara bergerombol dalam jumlah kecil, sehingga apabila terpancing satu, maka teman-temannya akan menyusul. Ikan ini menjadi favorit dari kalangan pemancing, karena mempunyai tarikan yang kuat dan banyak terdapat di laut selatan Pulau Jawa, sehingga lebih mudah untuk mendapatkannya. Pembahasan selanjutnya yaitu kandungan ikan tuna. Ikan tuna memiliki kandungan protein hewani yang tinggi, asam lemak omega 3, dan vitamin-vitamin. Ikan tuna baik sebagai penyuplai sumber protein bagi tubuh. Ikan tuna juga baik untuk mencegah stroke dan menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Ikan tuna juga baik untuk kesehatan jantung dan mengurangi risiko obesitas. Ikan tuna juga baik sebagai pembentuk sistem umum karena mengandung vitamin B kompleks. Ikan tuna bisa diolah menjadi berbagai macam jenis masakan, misalnya gorengan, tumisan, pepes, atau dijadikan sushi. Ikan tuna juga baik dimanfaatkan untuk makanan pengganti ASI pada bayi dan batita, karena kandungan omega 3 baik untuk perkembangan otak pada anak-anak. Ikan tuna merupakan jenis ikan yang banyak mengandung lemak rendah atau kurang dari 5% dan protein tinggi lebih dari 20%. Komposisi gizi ikan tuna ini sangat bervariasi dan beragam tergantung jenis spesies, umur, musim, dan tingkat kematangan gonad. Komposisi ikan tuna ini dapat dilihat berdasarkan tabel berikut. Di sini tertera tabel komposisi kimia ikan tuna. Yang terakhir yaitu pembahasan tentang teknik budidaya ikan tuna. Pada teknik budidaya ikan tuna terdapat beberapa tahapan. Tahap yang pertama yaitu menentukan metode dan media yang akan digunakan. Apakah akan menggunakan keramba jaring apung atau jaring tancap, kolam tanah, kolam sistem tertutup atau resirkulasi. Tapi biasanya ikan tuna dibudidayakan di jaring tancap, yaitu kolam dari jaring yang ditancapkan di dasar dengan jarak beberapa meter dari pantai. Budidaya ikan juga dapat dilakukan di dalam kolam dengan sistem resirkulasi. Pada kolam dengan sistem resirkulasi tertutup, memungkinkan ikan tuna tidak dapat meloloskan diri dan budidaya tidak akan mencemari lingkungan luar dengan sampah, parasit, dan penyakit. Salah satu kendala dari budidaya sistem resirkulasi ini adalah kebutuhan akan listrik dan biayanya yang tinggi. Tahap yang kedua yaitu kondisi perairan dan jaring apung. Kondisi perairan yang cocok yaitu dengan suhu perairan berkisar 15-28 derajat Celcius. Perairan budidaya tidak tercemari oleh buangan lumpur sungai. Aliran arus laut yang cukup, tingkat penetrasi cahaya yang cukup besar, tingkat oksigen terlarut yang tinggi, bentuk jaring apung harus dirubah dari kubus dan segi empat ke bentuk lingkaran untuk menyesuaikan dengan tipe berenang tuna. Satu set jaring apung berukuran panjang
120 meter dengan lebar 50 meter dan kedalaman 30 meter untuk jaring apung induk yang dipelihara di laut. Tahap yang ketiga yaitu persiapan benih ikan tuna. Pada umumnya, benih ikan tuna dapat diperoleh dari penangkapan di alam dan kemudian dibesarkan di kolam dengan tujuan meningkatkan kandungan lemak pada ikan tuna tersebut, yang dapat membuat ikan tuna akan menjadi lebih lezat. Akan tetapi, untuk ikan tuna sirip biru, kalian hanya dapat mendapatkan benihnya dari induk yang berasal dari kolam penangkaran, karena kini sudah banyak pengembangan ikan tuna sirip biru tersebut. Jika kalian ingin membudidayakan ikan tuna sirip biru, kalian perlu menyiapkan modal yang cukup tinggi, karena biaya budidaya ikan tuna jenis ini sangat tinggi dibandingkan dengan melakukan budidaya ikan tuna jenis lain. Endeps membutuhkan setidaknya sekitar 2.000 bibit ikan tuna pada setiap periode budidayanya. Yang keempat yaitu tahap pemeliharaan calon induk. Calon induk dipelihara sejak masih benih yang berasal dari hasil tangkapan trap net atau trolling net. Benih-benih ini digunakan untuk penelitian dan dipelihara sampai matang gonat. Pemilihan calon induk yang berasal dari benih dan bukan dari induk laut disebabkan induk-induk yang berasal dari hasil tangkapan umumnya mati dalam perjalanan atau minimal terluka saat ditangkap. Calon-calon induk ini diberi pakan ikan segar dan ikan es seperti teri, makarel, horse makarel, dan cumi-cumi tergantung pertumbuhannya. Makarel pada umumnya digunakan karena ukurannya yang cocok untuk mulut tuna. Berbagai vitamin dan enzim ditambahkan ke pakan tersebut untuk mendukung pertumbuhannya. Tingkat pemberian pakan sebesar 2-5% berat tubuh pada 1-2 kali per hari, tergantung suhu perairan dan ukuran tubuh ikan tuna. Tahap yang kelima yaitu pemijahan. Pemijahan adalah hal yang sulit untuk memelihara induk tuna dalam kolam beton sebagaimana induk-induk ikan lainnya karena ukuran tubuhnya yang besar. Oleh karena itu, tidak mudah pula untuk dilakukan pemijahan buatan menggunakan manipulasi lingkungan atau pemberian hormon. Pemijahan yang dilakukan sekarang sebatas mengikuti kondisi pemijahannya di alam. Pemijahan ikan tuna pertama terjadi di jaring apung di Universitas Kinki, Jepang. Ikan yang memijah berumur 5 tahun yang dipelihara pada jaring apung berdiameter 30 meter dan kedalaman 7 meter pada suhu 21,8 sampai 25,6 derajat Celcius. Jumlah telur yang dipijahkan sebanyak 160 kali 104 butir, dan larva yang hidup hanya bertahan selama 47 hari dari waktu menetas. Pemijahan mulai terjadi pada jam 5 sore dan mulai mengeluarkan telurnya pada jam 7 malam hingga jam 9 malam. Sebelum memijah, terlihat 1-2 ekor induk jantan berubah warnanya menjadi hitam saat seekor induk betina menunjukkan rangsangan untuk memijah di amami. Perubahan warna induk jantan dari biru ke hitam erat kaitannya dengan rangsangan hormonal induk betina sesaat sebelum melepaskan telurnya. Induk tuna tidak selamanya memijah tiap tahun. Misalnya, induk yang memijah di tahun 2011, kemudian memijah kembali 7 tahun kemudian di tahun 2018, dan 2 tahun berikutnya berturut-turut di tahun 2019 dan 2020. Oleh karena itu, diperlukan teknologi yang memungkinkan ikan tuna dapat memijah setiap tahunnya. Tahap yang keenam yaitu kondisi penetasan telur. Telur ikan tuna menetas setelah 32 jam pada suhu 24 derajat Celcius selama setengah jam. Larva yang hidup hanya bertahan selama 47 jam setelah menetas, menurut Kumai 1995. Tingkat penetasan telur pada induk tuna berumur 9-10 tahun adalah 83%, sedangkan tingkat penetasan telur pada induk yang berumur 7 tahun adalah 88,3%. Kemudian tahap yang ketujuh yaitu pemeliharaan larva. Di Pusat Penelitian Tuna Amami,
Larva dipelihara pada suhu 24,6 sampai 27,8 derajat Celcius dan diberi pakan rotifera, artemia, dan larva ikan hidup. Pada tahap ini, tingkat kelangsungan hidup larva sangat rendah, di mana 5 hari pertama, larva yang hidup tinggal 20%, dan kemudian pada hari ke-10, tingkat kelangsungan hidupnya tinggal 10%. Pada hari ke-20 setelah menetas, terjadi kematian yang tinggi akibat kanibalisme. Selanjutnya, akibat lain dari tingginya tingkat kematian adalah saat pemindahan larva ke jaring apung. Tahap yang ke-8 yaitu pemberian pakan ikan tuna. Budidaya ikan tuna yang layak membutuhkan sekitar 2.000 bibit ikan setiap periode budidaya. Dan ikan-ikan ini mengkonsumsi beberapa ton pakan. Ikan tuna adalah jenis ikan karnivora dan memakan jenis ikan lainnya. Umumnya jenis ikan yang dimakan yaitu jenis ikan pilchard, sarden, ikan haring, dan ikan teri atau ancovi. Karena ikan-ikan jenis ini memiliki kandungan lemak yang tinggi dan bagus untuk ikan tuna. Kemudian tahap yang ke-9 yaitu tahap pemanenan ikan tuna. Dalam memanen ikan tuna sebaiknya langsung turun ke dalam keramba jaring tancap dan kemudian melemparkan tangkapan ikan-ikan tuna tersebut ke dalam perahu kecil yang sudah disiapkan sebelumnya untuk menampung ikan tuna yang akan dipanen. Lakukanlah hingga ikan tuna dalam keramba tinggal sedikit dan sulit untuk ditangkap. Jika sudah begitu, gunakan pancing rawai tuna untuk mendapatkan sisa panen ikan tuna tersebut. Sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan pada teman-teman. Apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.